Assalamualaikum, selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak. Namanya siapa Kak? Di mana? Namanya Iin Nurina, Jakarta. Siapa? Ini pembahasan apa ya? Kakak atau Inu. abang nih? Ya, Siapa namanya tadi? Iin. Ian. Iin. Oh, Iin. Ayo tebak, ini pembahasan apa? Ya tadi masih belum bahasan. Terus mau naik itu tujuannya apa dulu? Aku tanya. Ya makanya ngobrol apa kalau ya sekiranya nyambung atau masih dengan yang topik belum dipahami, lanjut. Pembahasan random. Soalnya kalau biasanya yang naik itu mereka sudah paham apa yang kita bahas, gitu. Makanya kalau bisa jangan jauh-jauh dari apa yang kita bahas. Ya kalau kakak naik ini kita nggak tahu tujuannya apa kan kita bingung juga, gitu kan. Berarti ini karena lagi keliling-keliling lihat deh. Terus Harusnya naik kan dan saya udah kalau telat. baru masuk kan biasanya assalamualaikum, salam kenal host. Ini lagi bahas apa? Aku izin nyimak ya, aku gini. Orang tadi tiba-tiba udah naik aja, terus bingungan sendiri. Astaga, naik bingung mau ngapain. Ya habis kayaknya mau naik aja pada takut nggak bisa on cam, nggak bisa on cam. Dari sorry tunggu dulu. Ya sudahlah, salam kenal aja turun. Nggak apa-apa. Ini aja kita sharing. Ini kan tentang kehidupan, sharing gitu. Jadi tadi sih kita ngebahas tentang cemburu gitu loh. Cemburu itu kita yang bikin atau memang ada gitu loh. Itu sih tadi kita bahas itu. Terus kita juga ngebahas tentang golongan darah gitu loh. Misal golongan darah kakak A atau B atau O itu karakternya kakak gimana gitu loh. Tahu nggak golongan darah kakak apa, terus karakter kakak sendiri gimana kalau dengan golongan darah itu? Kakak bisa ngejelasin nggak? Kalau untuk golongan darah B. Terus kakak kalau untuk ngerasa dengan golongan darah itu B gimana orangnya? termasuk orang yang egois, emosi, tapi apa namanya, humble, ramah. Egois, emosi, humble. Iya. Kok agak kontradiktif ya? Humble-nya tuh mungkin bisa berteman dengan banyak orang gitu ya. Enggak juga. Langsung dijudge lo, enggak juga. Udah punya keluarga gak? Udah, anak 2. Oh, udah berapa lama? 2015, 20 tahun. Oh, awet ya. Resepnya apa itu? Biar teman-teman yang gagal itu bisa dengerin. Itu kan dialognya seperti itu ya. Tidak gagal atau tidak, yang nikmati saja. Termasuk gue gitu. Nikmatin gimana? Tidur egois biasanya kurang humble ya. Ya tergantung juga sih egoisnya dengan ke siapa, atau karena emang udah apa ya, membatin kali ya. Tipe koleris sanguin. Sanguin itu lebih ke pemimpin ya, Ji ya? Aku bukan bekerja sendiri, tapi benar. Iya, makanya aku bilang, aku tuh pengen tahu ilmunya apa, biar bisa apa 20 tahun gitu loh. Karena aku juga gagal gitu loh. Maksudnya nikmatinnya gimana? Cara nikmatinnya gimana ya? Ya itu jawab. Jawab, jalanin aja. Dong. Ya. Jalanin aja tuh berarti bisa nerima ya, bisa nerima kekurangan, bisa nerima kelebihan gitu ya. Itu mungkin salah satunya egois, emosi itu ya gimana ya? Atau itu mungkin menjadi makanan tiap hari ya, jadi sudah terbiasa kali. Yang lebih banyak sabarnya menurutmu, yang lebih banyak sabar pasanganmu atau kamunya? Mungkin akunya. Yang lebih banyak sabarnya? Ya. Berarti bertahan karena mengalah. Iya. Karena anak. Katanya egois, katanya emosian. Kok bisa ngalah? Ya itu makanya karena anak. Berarti kan nggak bisa dini ya. Jadi dalam artian
Ya itu tadi kan cuman buat pelajaran, buat pengetahuan gitu. Tapi sebenarnya orang tuh kan ada di fase mana berdiri, ya itu yang diambil gitu. Sikap apa yang diambil itu ketika ada di fase mana sebenarnya. Sebenarnya itu membuktikan ya golongan darah apa, wetonnya apa, sionya apa, zodiaknya apa, enggak. Nah bener tuh Kak Ima, emosian bukan berarti nggak bisa ngalah. Nah, Jangan nyari temen. Jelasin diri sendiri aja. ibunya taat suami makanya langgeng. Bisa ya. Insya Allah. Hari ini kamu tuh jam berapa? 7:30 udah tutup. Ini udah jam 11. Kau hari ini cuma buka 5 menit. Berarti ini jatah saya 5 menit ya. Iya, makasih ya Kak ya. Oke, terima kasih kembali. Sampai jumpa. Enggak, bercanda. Enggak ini kayaknya seru. Tapi kok padahal udah ikutin loh, follow. Oh iya, Bang, ini. makasih. Ya ntar biar di follow Tapi sama mungkin sering ke scroll kali ya. Iya. Oh di follow-nya nggak sengaja berarti ya, ke scroll ya. Kebanyakan istri sekarang nuzus makanya brutal. Itulah yang ada rezeki. Don't worry. Iya, Bertahan bener. demi anakku juga pernah. Benar namanya saya. Tapi gini guys, kalau kita berpikir bertahan karena anak, apakah itu juga benar gitu? Itu juga jadi kadang pertanyaan buat. Jadi ada orang yang nanya, iya, yang nanya ke gue dalam hal itu banyak. Bang, bener nggak kalau kira-kira aku bertahan hanya cuman karena anak? Gitu. Kadang-kadang itu jadi pikiran gue sendiri gitu loh. Bertahan karena anak. Kalau gue tidak membenarkan, kalau gue pribadi tidak membenarkan, sebenarnya kita tuh ada hal yang lebih luas, yang jangkauannya lebih luas untuk bertahan. Mungkin salah satu faktornya anak, gitu. Tapi kalau cuma masalah anak aja, itu sepertinya nggak. Mungkin di balik itu ada yang lebih luas lagi selain anak gitu. Bertahan mungkin karena faktor misalnya materi, berpikir kalau misalnya aku nggak nikah sama dia nanti aku hidupku gimana gitu. Biasanya seperti itu. Tapi kalau udah yang berani, benar-benar berani ngelepasin ya, dalam artian ngelepasin, kalau merasa dia udah nggak kuat, udah ngerasa lelah, terus dia berani ambil keputusan untuk ngelepasin, itu berarti dia udah siap dengan segala risikonya. Harusnya tuh dalam artian siap. Kalau gue sama dia nggak sama dia lagi, berarti kehidupan gue akan begini. Itu resiko ya, maksudnya resiko yang harus kita pikirin di depan gitu. Bukan berarti itu nanti akan jadi kenyataan, tapi ketika kita udah tahu resikonya, berarti kita bisa bersikap. Oh, ketika gue bercerai, gue harus bekerja, misalnya. Oh, gue ketika nanti bercerai, gue harus usaha seperti ini gitu. Itu lebih ke mikir ke seperti itu, bukan kita nakut-nakutin diri sendiri, enggak. Gitu. Iya, makanya ada yang bilang juga ya, bahagiakan dirimu dulu gitu kan. Kalau diri kita bahagia kan kita bisa membahagiakan anak kita gitu kan. Ada juga yang bilang kayak gitu. Bukan membenarkan ya, maksudnya itu tergantung fase orang dan mental orang ya. Iya. Jadi kalau memang, makanya aku pernah bilang juga kayak misalnya nih amit-amit gitu kan, kita jadi sendiri jendes gitu kan, punya pemegang anak. Tapi kalau kita selama menikah nggak kreatif, kita nggak ada persiapan apa-apa ketika kita hidup sendiri, karena suami kita bisa mati duluan, kita bisa mati duluan, anak kita gimana kalau kita mulu-mulu pikiran anak gitu kan. Makanya kita dituntut, walaupun suami kita kaya, bukan berarti kita berleha-leha di rumah gitu loh. Kita benar-benar harus bisa, seandainya ini kan resiko hidup itu pilihan ya, ada buruk dan baiknya gitu loh. Kalau seandainya risiko terburuk datang gitu loh, entah kita yang mati duluan, kita ngasih bekal apa nih ke anak kita. Kalau suami kita mati duluan, kita bisa apa nih hidup tanpa suami gitu loh. Maksudnya aku tuh ngarahinnya ke situ, bukan berarti bertahan karena anak, enggak. Itu demi apa? Ya demi kebahagiaan diri kita sendiri, kepuasan diri kita sendiri juga gitu loh. Betul. Nggak salah, nggak bener. Maksudnya aku nggak menyalahkan bertahan demi anak, enggak gitu. Tapi kalian ingat gitu loh, kita ini nggak akan tahu anak kita bakalan seperti apa juga nanti. Siapa tahu anaknya nanti, lah kenapa mama begitu gitu kan, ya kasihan mama dong gitu. Kita nggak akan tahu ya apa di depan nanti gitu. Jadi aku selalu ngasih tahu kayak gitu sih, realistis. Makanya aku kasih nasihat itu kayak gitu teman-teman, bukan julid ya. Kadang tuh pakai gimana ya, ya melihat sesuatu tuh ya terserah lu deh, terserah itu gitu loh. Kembali ke diri masing-masing. Kalau lu nyaman, kan ada juga yang ya udah gue nyaman gitu loh, ya udah
itu pilihan kalian gitu loh. Walaupun di mata gue kan kesehatan mental itu kelihatan dari muka ya, dan fisiknya juga gitu loh. Orang mau dandan kayak gimana pun, kalau mentalnya diri dia nggak bahagia itu kelihatan teman-teman. Gitu loh. Misalnya kayak aku pakai skincare gitu kan, tapi aku masalahnya berat gitu. Aku pasti kelihatan sama orang gitu loh. Orang yang ada masalah nggak bahagia dari dirinya itu tuh kelihatan. Nah, itu terserah kalian gitu loh. Kalau memang kalian memang bahagia dengan jalan seperti itu, jalanin gitu. Tapi kalau enggak ya perjuangkanlah kebahagiaan kalian gitu. Gitu aja sih. Jalankan peranmu sebagai istri, beres sih. Iya. Pilihan aja gitu. Oke, Kaiin ya, makasih ya. Ya, terima kasih sharingnya. Boleh ya, kapan-kapan itu lagi ya join. Boleh dong. Makasih ya. Suara anaknya Ya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.